Halo, balik lagi bersama saya Iksan Hardianto. Pada video kali ini saya akan melakukan review pada Arduino Nano 33 BL Essence. Nah, di sini adalah merupakan salah satu, nggak baru-baru amat sih, tapi ini merupakan salah satu board keluaran yang lumayan baru dari Arduino. Ya, keluarannya itu tahun 2019 kalau nggak salah. Berarti udah lama ya, udah tahun. Nah, di sini juga harganya lumayan. Kalau dari official store-nya harganya $30 atau 31. Oke, mau tahu lebih detail terkait Arduino Nano 33 BSN? Kita akan langsung saja mulai unboxing dan review Arduino tersebut. Let's get start. Nah, ini dia tampilan kotak dari Arduino Nano 33 BL Essence. Ya, ini adalah kotak standar dari Arduino dengan kardus ya. Kardus, di sini ada keterangan Arduino 33 BL Essence. Di sini ada keterangan juga, keterangan singkat connectivity BLE 5.0 Bluetooth Low Energy ya. Nah, dia pakai chipsetnya Nina B3 atau NRF 52840. Dan dia memiliki clocknya 64 MHz. Kalau Arduino Nano sebelumnya atau Uno, kalau nggak salah 16 MHz ya. Nah, ini 64 MHz. Berarti harusnya dia lebih cepat. Oke, memorinya dia juga meningkat 1 MB dan RAM-nya 256 KB. Oke, interface-nya dia ada USB, SPI, I2C, I2S dan UART. Voltage. Nah, di sini. Oke. Input dari USB ada 5 volt dan input di VIN adalah 4,5 sampai 21 volt. Jadi, kalau kalian ingin menggunakan tegangannya yang lumayan tinggi, itu kalian harus sambungin ke VIN. Jangan pernah kalian sambungin ke input USB atau ke port yang lain. Karena di sini sudah dikatakan, jelas-jelas dia sudah menyamakan Nano 33 Sense BLE. Artinya apa? Dia itu bekerja pada tegangan 3,3 volt. Jadi pin-pin yang lainnya itu bekerja pada tegangan 3,3 volt. Jadi jangan sekali-sekali Anda memasukkan 5 volt ke dalam pin-pin Arduino yang lain kecuali VIN ya. Karena dia sistem operasinya di 3,3 volt. Jika kalian masukkan lebih dari 3,3 volt, maka akan merusak dari boardnya. Nah, di sini juga ada pin outnya, ada 14 digital, 6 PWN dan 8 analog. Dan dimensinya 18 x 45 mm, yaitu sesuai dengan ukuran board Arduino Nano versi-versi sebelumnya. Oke, kita langsung buka ya. Kita lihat isinya ada apa aja. Nah, isinya standar Arduino, ada stiker dan kertas. Thank you for choosing Arduino board and supporting the community. Ada busa ya. Untuk ini mungkin untuk menaruh biar tidak terguncang. Nah, ini ada pin header karena saya waktu itu membeli yang tanpa pin header. Oke, kita akan coba lihat lebih dekat si Arduino Nano. Nah, di sini Arduino Nano 33 BL Essence memiliki beberapa sensor yang sudah tertanam di dalamnya. Jadi kalian bisa langsung mengaksesnya. Atau untuk lebih lengkapnya nanti kita akan buka web dari Arduino Nano 33 BL Essence. Kita lihat dulu tampilannya.
Oke, tampilannya lumayan mewah ya, karena boardnya juga mahal sih. Sekarang kita akan coba langsung ke webnya. Oke, kita buka web Arduino, arduino.cc. Kemudian kita ke store-nya untuk lihat lebih detail ya. Store-nya loadingnya rada lama. Oke, di sini kita pilih board. Oke, Arduino Nano 33 BLESense. Harganya $31,1. Nah, di sini dia memiliki, nih ya, yang harus kalian perhatikan, si Arduino ini yang jelas namanya juga BLESense ya, BLE. Pasti dia punya konektivitas Bluetooth. Dan dia sudah 32 bit. Dan dari ARM. Chipsetnya ARM dan memiliki apa nih? Arusnya kurang dari 20 mA. Koneksinya via micro USB untuk upload program dan operating voltage 3,3 volt. Ya, jadi tadi sudah saya bilang dia itu operating voltage-nya 3,3. Jadi jangan pernah kalian masukin sensor yang keluarnya 5 volt ke salah satu pin analog atau digital lainnya. Jadi jangan, oke? Nah, ini maksudnya standar apa nih? Standar 20. Oke, mungkin nanti kita lewat dulu. Nah, di sini juga dia nggak pakai baterai ya. Oke, ini tampilannya, tampilan lainnya. Nah, ini tadi tampilan belakang kardusnya. Oke, kita masuk ke overview. Ya, di sini Arduino Nano 33 BLESense ini Arduino dengan tegangan operating voltage 3,3 volt dan AI enabled board. Oke, jadinya nanti kita tuh bisa program dengan artificial intelligence ke dalam si board ini. Nah, dia memiliki beberapa sensor. Ada 9 axis inertial sensor. Nah, ini dikatakan dia itu bisa digunakan untuk wearable device. Jadi, device atau microcontroller yang bisa dipakai. Humidity temperature sensor. Accurate measurement of environmental condition. Barometric sensor untuk membuat simple weather system. Microphone to capture and analyze sound in real time. Gesture, proximity, light control, light intensity sensor, estimate the room's lumen, berapa lumen, dan apapun itu yang bergerak ke dekat sensor. Nah, si Arduino Nano 33 BLESense ini lokasi-lokasinya seperti gambar berikut ya. Nah, ini yang warna hijau adalah temperature, humidity, and pressure. Ini yang warna orange adalah untuk motion, vibration, dan orientation. Kemudian di sini warna merah ada color, brightness, proximity, dan gesture sensor. Terus yang warna biru ada mikrofon. Dan yang warna abu adalah chipnya ya. ARM Cortex M4 microcontroller dan BLE modul. Oke, tadi dia itu pakai chipnya NRF 52840 dari Nordic Semiconductor. Dan dia 32 bit ARM Cortex M4. Nah, CPU-nya bekerja pada clock-nya 64 MHz. Yang telah kita ketahui berarti ini lebih besar daripada Arduino Nano sebelumnya. Nah, dia itu memiliki 1 mega untuk programming memori. Atau dikatakan 32 kali lebih besar daripada Arduino Uno. Dan memiliki RAM. RAM-nya itu tadi 258 atau 128 kali lebih besar.
Oke, di sini dikatakan juga bisa NFC, Bluetooth-nya bisa terhubung dengan NFC. Nah, ini nanti mungkin kita ulik-ulik setelahnya ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini menarik nih. Di sini ada Embedded Artificial Intelligence. Nah, di sini kita bisa masukin AI dan machine learning. Oke, ini kita bisa menggunakan TensorFlow Lite. Tapi sebenarnya kalau saya yang udah cari-cari di luar sana, banyak tidak hanya TensorFlow Lite, tapi ada juga apa ya, Edge In Plus, kalau nggak salah. Itu bisa juga dipakai untuk si board-board ini. Oke, nanti di sini ada contohnya. Oke, kemudian di sini, nah, Bluetooth dan BLE. Nah, Bluetooth dan BLE-nya ini punya library sendiri, yang nanti juga mungkin kita bahas di video selanjutnya, sekalian tutorialnya. Nah, di sini juga ada getting start, yaitu untuk nanti kita install. Jadi kita harus ada beberapa yang kita install dulu di Arduino software ya, sebelum kita bisa menggunakan Arduino Nano 33 BLE Sense. Oke, lanjut kita akan lihat ke bagian teknik spesifikasi. Oke, ini yang tadi hampir semuanya dijelaskan di dalam belakang kardus, tapi ini lebih detailnya lagi. Nah, dia mikrokontrolnya NRF, seperti tadi, operating voltage 3,3, input voltage limit maksimal 21 volt. Nah, inputnya itu di V-in ya, teman-teman. Nah, terus DC current, arus input-output pinnya itu cuma 15 mA. Wow, ini benar-benar bisa low energy ya. Clock speed 64 MHz, CPU-nya 1 MB, RAM-nya 256. PROM-nya nggak ada, digital input output pin ada 14, PWM-nya all digital pin dikatakan. Tapi tadi di ini PWM-nya cuma 6 doang ya. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. UART 1, SPI 1, I2C 1. Analog inputnya ada 8. Nah, di sini yang berbeda juga adalah ADC-nya dia udah 12 bit. Artinya apa 12 bit itu? Kan kalau Arduino sebelum-sebelumnya yang Nano yang biasa dan Uno itu 10 bit. Berarti maksimum dari 0 sampai 1023. Nah, kalau 12 bit berarti bisa sampai 4 ribuan. Itu berapa ya? 10 dikali 2. Ya, pokoknya antara 4 ribuan. Saya lupa jelasnya. Ini kalian tinggal kali 2 lagi. Atau kali 4. Dari 1023. Oke, analog outputnya hanya bisa dari PWM ya, nggak ada di AC. Oke, LED built-innya 13, sama kayak board Arduino Nano. USB-nya ya untuk NRF. Nah, terus di sini untuk sensor apa? Proximity gitu-gitu ya. Bukan proximity, IMU. IMU itu apa tadi? Coba kita lihat tadi. 9 aksis internal sensor. Oke. Dia pakai LSM9DS1. Kemudian mikrofon dia pakai MP34DT05. Gesture, lag, dan proximity pakai ADPS 9960. Barometric pressure pakai LPS 22HB. Temperature humidity pakai HTS 221. Oke, beratnya itu dia hanya 5 gram. Nah, di sini ada dokumentasinya. Jadi ini kalian bisa download ya. Kalau misalnya kalian mau bikin sendiri juga bisa. Ini ada skematiknya, ada file legalnya, ada freezingnya juga. Nah, ini adalah pinout dari diagram Arduino Nano 33 BLE Sense. Nah, itu dia tadi dari webnya. Sekarang kita akan coba langsung menggunakan Arduino-nya. Kita buka dulu Arduino.
Pada video kali ini saya akan menjelaskan saja bagaimana cara agar kita bisa mengupload program ke Arduino Nano 33 BLSense ini. Dan saya akan mengupload program dasar, yaitu program Blink. Untuk program-program berikutnya, kalian bisa menantikannya nanti ya, di video yang akan datang. Untuk bisa menggunakan boardnya, kalian harus pergi ke Tools, Board. Kalian ke Board Manager. Nah, di sini kalian ketik saja, sabar, dia masih downloading. Ketik saja Nano 33 BLE. Nah, di sini kalian silakan install Arduino Embedded Enable Board. Ya, di sini untuk board Portenta H7 dan BLE33. Nah, ini saya udah install. Oke, kalau sudah diinstal, nanti di sini kalian bisa boardnya pilih yang Arduino Embedded OS Board. Nah, di sini pakai Arduino Nano 33 BLE. Selanjutnya, kalian bisa pakai example ya, biasa. Example basic Blink. Nah, sekarang kita akan coba upload programnya ya. Di sini boardnya, di sini saya menggunakan kabel USB. Dia masih yang micro USB ya, yang tipe B. Oke, di sini saya hubungkan dulu. Lihat lampunya sudah berwarna. Dan jangan lupa tools tadi Arduino BLE dan portnya Arduino Nano 33 BLE. Kita upload. Nah, ini yang mau saya ceritakan kepada kalian. Jadi, menurut saya dengan board-board baru ini, proses compile dan uploading programnya itu lebih lama dibandingkan Arduino Nano sebelumnya atau board-board sebelumnya. Nah, lihat di situ LED-nya kedap-kedip. Itu tandanya kita sudah berhasil upload. Nah, itu dia tadi unboxing dan juga review terkait Arduino Nano 33 BLE Sense. Bagaimana menurut kalian? Apakah board ini worth it? Silahkan isi komentar di bawah. Dan juga apakah kalian ingin memiliki board ini? Silahkan juga ya komentar di bawah. Oke, di sini kan tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa sensor yang langsung terdapat dalam boardnya ya. Nah, sensor ini nanti saya akan tunjukkan caranya di video-video berikutnya. Di sini kita akan masuk ke dalam web Arduino Nano 33 BLSense. Kita lihat dulu ya, apa aja sensornya. Nah, ya di sini bisa dilihat ada color, brightness, proximity, gesture sensor, digital microphone, motion, vibrate, orientation sensor, temperature, humidity, pressure sensor. Oke, di sini kita bisa langsung mulai buka si Arduino IDE-nya untuk mendownload library-nya. Oke, kali ini sebenarnya gue akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan temperatur, humidity, pressure, terus apa lagi ya, orientation, color, brightness. Ya, nanti kita akan cek. Oke, kita akan buka dulu Arduino IDE. Oke, kalau kalian belum tahu cara penggunaan boardnya, kalian kan harus install dulu nih si board manager ya. Lihat install di board manager. Kalau misal kalian belum tahu, silahkan lihat video sebelumnya yang telah saya ajarkan di atas. Oke, di sini sudah ada sketchnya.
Oke, let's go. Kita akan mulai. Gedekan dulu. Oke, di sini kita ke Sketch, Include Library. Nah, di sini saya sudah menginstal-instalnya ya. Ada Arduino, APD, HTS, LPS. Nah, ini sensor-sensornya yang akan digunakan di Arduino Nano 33 Biar Essence. Oke, kalau misalnya kalian belum install, silahkan ke Manage Library. Nah, di sini kalian bisa tuliskan nih. Sabar, masih updating. Oke, di sini kalian bisa tuliskan misalnya Arduino Nano 33 BLE. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul library apa saja yang bisa digunakan untuk Arduino Nano 33 Biar Essence. Oke, di sini ada APDS ya, gesture, color, proximity. Terus ada HTS 221 untuk temperatur, humidity. Terus Arduino LPS 228 HB itu pressure untuk pressure sensor. LSM 9D1 accelerometer, magnetometer, giroskop. Oke, nah di sini yang untuk advance-nya itu untuk nanti ada TensorFlow Lite, BLE. Terus oke, saya rasa itu tadi dia. Sudah. Oke. Nah, jadi di sini menginstal 1 2 3 4. Ini terserah mau kalian install apa enggak. 5. Sebenarnya ada 6 ya. Ada 6 yang harus kalian install. Nah, itu dia tadi bagaimana cara menginstal library yang dibutuhkan untuk mengakses seluruh sensor yang berada pada Arduino Nano 33 Biar Essence. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan tentang sensor suhu dan kelembaban. Kita lihat di sini untuk bagian sensor suhu dan temperatur berada di bagian yang warna merah ya. Nah, jadi sensornya di situ. Oke, kita akan langsung masuk ke Arduino IDE-nya. Nah, ini dia adalah Arduino IDE-nya. Oke, kita buka file, example. Nah, kita pakainya library HTS ya untuk yang suhu dan kelembaban. Nah, ini file example-nya. Di sini gua pakai file example karena kita akan mengetes sensor-sensornya dulu aja yang basic. Jadi nanti kalau misalnya untuk kedepannya mau dikembangin ya kita bisa belajar dari file example ini. Jadi jangan pernah ngabaikan file example. Oke, di sini kalau dilihat di webnya itu yang bagian sorry. Temperatur, humidity, temperature sensor itu bukan warna merah, warna oranye bukan? Apa hijau? Sorry ya, tadi gua salah loading. Kita tunggu sampai uploadnya beres. Nah, di sini gua rasa codingannya masih basic sih. Jadi harusnya kalian bisalah membacanya. Nah, sudah beres di upload, kita akan buka serial monitor. Nah, lihat nih guys. Suhunya ya terbaca. Selanjutnya gua akan coba kipas-kipas si sensornya untuk melihat apakah ada perubahan suhu dan kelembaban. Harusnya sih kalau dikipas suhunya bakal turun ya karena makin dingin dan kelembabannya akan naik. Nah, kita lihat aja. Kita kipas-kipas. Nah, di situ suhunya bener turun ya dan kelembabannya naik. Jadi sensornya bekerja ya.
Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan pressure sensor yang berada pada Arduino Nano 33 BLSN. Pressure sensor. Nah, dia lokasinya masih sama dengan sensor suhu dan kelembaban ya. Letaknya di posisi yang warna hijau, atau kalau di board nih saya tunjukkan ya. Nah, di situ dia. Sebelum kita lanjut, coba kita lihat datasheetnya ya. Nah, ini dia datasheet dari sensor LPS22HB. Di sini dia bisa membaca dari 260 sampai 1260 HPA. Arusnya itu hanya membutuhkan 3 mikroampere. Dia memiliki 24 bit pressure data output dan 16 bit temperatur data output. Nah, tapi gue di sini nggak tahu 16 bit temperatur data outputnya itu untuk apa. Karena temperatur dan humidity setahu gue pakai sensor jenis lainnya. Kalau kalian mau baca lebih detail, saya sediakan linknya di deskripsi ya. Coba kita file lagi example. Ya, pakai red pressure. Oke. Di sini coba, ini pressure-nya dalam KPA guys, kilopascal ya, kilopascal. Oke, upload. Nah, kalau kalian lihat dari tadi kenapa simple-simple ya, karena ini kita udah pakai library, terus juga masih pakai yang basicnya aja, jadi masih simple-simple. Nah, jadi mungkin harapannya si Arduino Nano ini tuh dia bisa apa ya, memberikan langsung jadi banyak sensor itu, jadi kita nggak perlu banyak-banyak built-in tambahan-tambahan sensor lainnya gitu. Udah jadi satu board itu udah bisa langsung pakai banyak sensor. Nah, ini gua di sini juga kan katanya bisa apa ya, bisa machine learning ya, pakai TensorFlow, right? Nah, mungkin nanti untuk di video yang nanti lah, karena gue juga belum coba belajar menggunakan machine learningnya gimana yang di sini bisa uploadnya kayak gitu. Oke, kita lihat dulu saya monitor. Ini tekanan udara ya, berarti kalau kayak gini kan udara kan 9,29. 1 ATM tuh berapa KPA sih? Coba bentar, gue penasaran. 1 ATM berapa KPA? 1 ATM itu sekitar 101. Oh iya, berarti bener di sini kan. Ya kan kita ya nggak bener-bener banget lah presisinya berapa persen kayak gitu ya. 101 di sini kebacanya 99,3. Nah, kalau di sini kan 1 atmosfer. Nah, kan kita di apa? Di yang sekarang bumi ini itu berarti harusnya tekanannya kita mendapatkan tekanan 1 atm atau 101 kilopascal. Oke, coba kita akan lanjut yang lainnya. Tadi ada tuh satu lagi yang imperial. Nah, mungkin beda satuan. Kalau ini PSI guys, satuannya. Udah, kita coba upload aja ya. Oke, udah. Oke, pressure-nya kayak gini ya. Coba kita cek lagi. 1 ATM berapa, bisa nggak ya? Berapa PSI? Oh, ini nih, 1 ATM berapa PSI? Oke, 1 ATM itu 14,69 atau 14,7 lah ya. PSI itu pon gaya per inch persegi. Oke, di sini 14,4. Tadi 14,64. Ya, not bad lah sensornya. Akurasinya ya pasti ada toleransi lah ya untuk sensor-sensor, tapi nggak jauh banget. Hari ini saya akan menggunakan sensor warna. Kali ini menggunakan sensor ADPS 9960. Nah, di sini saya akan menyertakan datasheetnya ya. Jadi kalau untuk lebih jelas, kalian bisa baca detail datasheetnya. Oke, kita akan lanjut buka Arduino IDE. Kita buka file Excel dengan ADPS ya untuk color sensor.
Oke, sebelum itu saya akan menunjukkan lokasi sensornya ya. Kalau kita lihat dari webnya ya, sensor warna itu berada pada yang berwarna merah. Sebelah sini nih. Oke, kita akan coba. Wah, simpel banget ya. Di sini labelnya sudah diinstal, jadi sudah ada simpel. Dan nanti kita akan membaca nilai red, green, sama blue-nya langsung. Oke, jangan lupa tools. Mana tools? Oke, Arduino-nya kita pilih. Ya, Arduino Nano 33 BLE. Oke, portnya pilih, jangan lupa kita upload. Masih proses compiling. Nah, di sini saya akan siapkan beberapa bahan berwarna ya untuk ngecek bener nggak sih pembacaannya gimana. Jadi kalau di sini kan hanya ditampilin RGB-nya saja. Jadi kalian jangan langsung berharap oh dia bisa ngeluarin warna oh itu hijau segala macam. Enggak, itu nanti kita akan program lagi kalau mau keluarin warna macam-macam ya. Nah, dia hanya basic 3 warna dasar itu RGB-nya. Oke, sebentar lagi upload. Nah, sudah selesai. Coba kita buka serial monitor. Nah, di sini guys. Ini saya melihat ke atas ya. Itu R-nya terbacanya berapa tuh? 42, 46, 45. Oke, di sini saya akan coba menggunakan kartu warna biru ya, guys. Coba saat kita kasih kartu warna biru di atasnya. Oh, jangan gitu. Ini kartu biru di bawah di sini biar ada mantul dari cahaya ya. Kita balik. Nah, lihat. Warna ada kodenya. R-nya itu jadinya cuma 4, green-nya 10 dan B-nya 15. Nah, itu kan sesuai ya kan. Ini warnanya biru. Jadi dia tertinggi warnanya warna biru. Nah, nanti untuk kita bisa olah lagi nih dari yang RGB ini kita bisa olah lagi, misalnya birunya biru apa, biru tua, biru muda, kayak gitu. Ini kan sebenarnya ada biru tua, ada biru muda, ada juga hitam sih, tapi ya gua misalin biru aja gitu. Oke, selanjutnya, nah ini bawah gua kan warna hijau. Kita coba tes ya, kelihatan nggak nih? 2, 5, 4 ya, sebenarnya kurang, harus yang lebih mengkilat. Oke, coba kita tes warna putih dulu guys. Ini warna putih ya. Oke, warna putih. Oh, ya warna putih saat dipantulkan lagi, diterima oleh sensornya, kebacanya 25, 31, 34. Ya, 25, 31, 34. Oke, sebentar. Saya akan cari warna hijau yang lebih terang. Oke, di sini saya punya warna hijau bekas apa ya? Bekas filamen. Coba ya. Oke. Nah, kodenya tuh terbacanya bukan kode, apa namanya, pembacaan nilainya ya. 8, greennya 12, birunya 9 atau 8. Nah, ini sebenarnya kayaknya bayangan juga ngaruh nih, kan ada bayangan ya. Ini ngaruh nih. Oke, coba kita cek lagi selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Warna hitam. Oke, warna hitam kita cek. Wow, satu ya, gelap ya, dia jadi kayak nggak menerima pantulan apa gitu kan warna hitam sifatnya kan nyerap ya. Oke, sekarang kita tes warna merah dulu. Bentar, gue bakal cari dulu yang warna merah guys. Mana ya warna merah? Oke, nih gue ada dus bekas. Nah, ini warna merah kan. Kita coba. Oke, merahnya gelap ya. Nih R-nya 7, green-nya 3, blue-nya 4. Nah, itu saya rasa untuk yang sensor warna ya.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gestur sensor. Apa sih gestur sensor itu? Gestur sensor merupakan sebuah sensor yang dapat mengenali gerakan kita. Nah, untuk kasus di Arduino Nano 33B Essence, dia bisa mendeteksi 4 gerakan, yaitu atas, bawah, kanan, dan kiri. Untuk pergerakannya seperti berikut ya. Untuk arah atas, itu dari konektor USB ke antena. Dan untuk arah bawah, dari antena ke USB. Untuk arah kanan, dari pin digital ke pin analog. Dan untuk arah kiri adalah dari pin analog ke digital. Nah, ini adalah semua arah gerakannya. Oke, kita akan langsung masuk ke programnya. Untuk library-nya, kita masih menggunakan library APDS 9960. Nah, pilih yang gestur sensor, guys. Nah, ini adalah programnya. Selesai upload, kita buka. Nah, dia detecting gestur ya. Kita akan coba geraknya. Oke, wow, detect up gesture ke atas, ya. Oke, sekarang ke bawah. Oke guys, dari atas ke bawah tarik, atas ke bawah. Oke, coba gue zoom out dulu. Nah, oke, sekarang kita coba ke kiri. Ya benar, left, right, left. Wow, down. Oh, bentar, saya yang nggak benar. Coba ya. Set, right, left. Nggak baca. Oke, up, down, up, down, left, right. Oke, itu dia tadi sensor gesturnya, gestur sensor. Kira-kira dari gestur kalian ingin bikin apa ya? Oh, kasih tahu saya di komentar ya. Siapa tahu kita bisa bareng. Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan proximity sensor yang berada pada Arduino Nano 33 Essence. Oke, untuk proximity sensor masih menggunakan library yang sama, yaitu APDS 9960. Nah, ini kita buka filenya ya, guys. Nah, ini gua akan gedein dulu filenya, guys. Proximity itu artinya jarak kan ya. Jadi si proximity sensor ini mendeteksi jarak. Nah, tapi di sini gue masih belum mengerti yaitu jarak di pembacaan sensor ini dalam satuan apa. Karena jika gue bandingin dengan penggaris gitu ya, itu ukurannya nggak sesuai. Nah, tapi untuk cara kerjanya yaitu misalnya jari kita deketin dari atas gitu ya, atas kita deketin ke bawah sensornya. Nah, itu nilainya akan semakin kecil. Tapi jika misalnya terlalu jauh, dia akan bernilai 255. Dan jika terlalu dekat, dia itu 0. Jadi dia tidak bisa terlalu dekat dan tidak bisa terlalu jauh. Nah, namun di sini yang gue masih bingung yaitu angkanya itu dalam satuan apa. Jika kalian tahu, silahkan komen ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan accelerometer sensor. Sebelumnya kita cek kembali ke dalam web Arduino Nano 33 Essence. Nah, di sini dikatakan ada sensornya itu motion ya. Tapi motion di sini itu menurut saya itu adalah untuk accelerometer sensor. Jadi nanti dia akan mengetahui pergerakan ya. Accelerometer itu apa sih? Percepatan ya. Nah, percepatannya dia akan ketahui entah ke sumbu X, Y, atau Z. Oke, kita akan lanjut ke programnya ya.
Kita buka programnya. Nah, di sini ada dua library, yaitu LSM6DS3 dan LSM9DS1. Nah, saya menganjurkan yang LSM9DS1 karena dia lebih lengkap. Ada accelerometer, giroskop, dan magnetometer ya. Kalau yang atasnya itu hanya accelerometer dan giroskop. Oke, kita langsung buka ya guys. Saat programnya sudah dibuka, jangan lupa kita upload guys. Dan pastikan port dan boardnya sesuai ya guys. Nah, di sini kalau buka serial monitor kan agak ribet ya bacanya ya. Nah, ini di sini gua sarankan mending kalian buka serial plotter. Jadi kalau serial plotter itu grafik nanti yang muncul, bukan angka-angka. Nah, kayak gini guys. Ada 3 warna. Hijau, biru, merah. Nah, di sini ada sumbu ya. Sebenarnya hijau, biru, merah itu mewakili dari sumbu X, Y, dan sumbu Z. Nah, di sini gua akan coba ya mana sih sumbu-sumbunya. Nah, kalau ke atas ke bawah itu ternyata sumbu yang warna hijau. Nah, itu gua nggak tahu tuh apa. Z kali ya. Mungkin kita sebutnya Z. Oke, terus kalau ada kanan kiri. Ya, taruh dulu, kita taruh di bawah biar lebih jelas. Kanan kiri itu lebih cenderung ke yang merah. Mungkin kita bisa namakan sumbu X. Nah, berarti satu sumbu lagi mana guys? Yang Z. Yang Y. Nah, sumbu Y itu jika kita maju mundurkan searah antena dan port USB. Nah, itu warna biru. Oke, tadi jadi bisa kita simpulkan kalau Z itu hijau, kanan kiri antara pin digital dan analog itu kita ibaratkan sumbu X, dan ke depan belakang antena dan USB itu adalah sumbu Y. Nah, jadi itu sensornya guys. Nanti dia ngebaca berapa sih percepatannya kalau kita gerakin kayak gitu. Nah, kali ini kita akan menggunakan orientation sensor. Untuk orientation di sini sebenarnya itu giroskop, guys. Jadi giroskop hampir mirip dengan akselerometer. Kalau akselerometer percepatannya diukur, nah giroskop itu kemiringannya. Jadi nanti terhadap sumbu X, Y, Z itu kan diputar. Kalau akselerometer ke atas itu kan percepatannya berapa. Nah, ini diputar terhadap sumbunya. Terhadap sumbu X diputar, terhadap sumbu Y diputar, dan terhadap sumbu Z diputar. Nanti akan keluar tuh nilainya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai ke programnya ya guys. Kita programnya ya guys ada di file example, masih pakai library yang sama dengan accelerometer. Nah, ini kita langsung pakai saja. Nah, jangan lupa kita upload dulu ya guys, agar Arduino-nya menjalankan programnya. Sudah selesai di upload, kita buka serial plotter ya guys, jangan serial monitor, biar enak melihatnya. Nah, ini dia serial plotternya. Oke, giroskop seperti yang udah saya bilang itu adalah untuk muter di sumbu. Jadi kalian jangan geser kanan kiri ya. Yang benar itu adalah kalian putar di setiap sumbunya. Ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini misalkan ya. Nih. Sumbu X warna biru. Kemudian ada sumbu Y ya, warna hijau. Diputar lagi ya, guys. Nah, berarti satu lagi sumbu Z. Berarti muternya kemana tuh, guys? Yaitu atas bawah dia ya. Muter di antara USB dan antena. Nah, seperti ini guys. Jadi jangan bingung ya. X puter pin analog tadi. Nah, terus untuk Y posnya dimiringin, diputerin. Nah, untuk Z dari analog ke antena itu yang vertikalnya. Kalau Y tadi kan horizontalnya.
kayak gitu guys. Magnetometer sensor. Sebelumnya gue mau ngasih tau dulu nih guys, kan di Arduino sendiri bilangnya vibration ya. Nah, tapi di sini adanya magnetometer guys. Jadi kemungkinan vibration itu kita ganti jadi magnetometer sensor ya guys. Kita akan melanjutkan, yaitu sekarang kita akan menggunakan sensor magnet ya. Nah, sensor magnet ini library-nya masih sama, yaitu menggunakan LSM9DS1. Kita pakai yang simple magnetometer. Yap, ini codingannya. Oke, sekarang kita coba upload ya. Pastikan, jangan lupa pastikan port dan boardnya sama. Kita upload. Jadi sekali nunggu upload, gue mau ngasih jelasin. Nah, magnetometer ini maksudnya berarti mendeteksi medan magnet ya harusnya. Nah, dia itu akan mendeteksi medan magnet di ketiga sumbunya, sumbu X, Y, dan Z. Nah, nanti kita lihat saja bagaimana hasilnya. Oke, sedang uploading. Sudah, sekarang kita buka serial plotter. Nah, nanti serial plotternya seperti ini, guys. Nah, di sini kan ada 3 sumbu, X, Y, Z ya. X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ya benar, X, Y, dan Z. X itu warna biru, Y itu warna merah, dan Z itu warna hijau. Nah, jadi nih saya punya magnet di sini. Oke, magnet. Dia saat medan magnetnya kan kalau magnet seperti ini, misalnya sini sisi utara, sini sisi selatan. Berarti medan magnetnya dari utara ke selatan gini kan, muter. Utara keluar, selatan masuk. Nah, kalau saya taruhnya begini, berarti medan magnetnya itu atas ke bawah atau pada sumbu Z ya. Kita buktikan. Nah, saat begini, lihat. Yang terdeteksi adalah sumbu Z-nya. Sumbu Z-nya mendeteksi ada medan magnet karena dia menembus sumbu Z. Yang tadi saya bilang, utara selatannya dari keluar, misalnya atas utara ya, utara keluar, masuk lagi ke selatan medan. Jadi menembus sumbu Z. Ini Z-nya. Kemudian gimana kita tahu sumbu yang lain ya? Coba sekarang magnetnya kita taruhnya begini. Jadi dia menembusnya, misalnya tadi sini utara, utara keluar, selatannya masuk. Nah, yang terdeteksi sumbu X ternyata ini warna biru. Nah, sekarang sumbu Y-nya gimana? Gampang, kita geserin lagi seperti ini. Nah, jadi nanti si medan magnet itu menembus antara pin-pin digital dan analog. Keluar, masuk, keluar, masuk. Gitu. Kita balikin lagi. Nah, lihat. Ya, jadi simpelnya gitu. Saat menembus sumbu Z akan mendeteksi atau membacanya. Saat menembus sumbu X akan mendeteksi. Nah, ini lihat nih ada perbedaan ya. Tadi kan kalau misalnya saya taruhnya begini, lihat ya, hijaunya di atas ya, nilainya positif. Sedangkan kalau saya balik, hijaunya di bawah negatif. Nah, mungkin ini ntar membedakan antara utara dan selatan. Nah, ini mungkin tanda minus apa gitu ya, saya nggak tahu. Bisa jadi tanda minus selatan. Ya, kalau misalnya saya ulangi lagi, tadi di sini sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Nah, ini utara selatan juga nilainya ntar mempengaruhi nih, ada positif ada negatif. Kalau saya balik begini, nah itu dia guys, tadi magnetometer ya, dia mendeteksi medan magnet antara sumbu X, Y, dan Z. Bisa dilihat tadi perubahan-perubahannya jika saya taruhnya begini, posisi utara dan selatan, atau saya balik begini, dia akan menghasilkan perubahan ya, angkanya akan menunjukkan perbedaan. Atau saya taruh begini saat sumbu Z dan saya balik magnetnya, dia juga akan mendeteksi perbedaannya ya, nilainya positif dan negatif. Atau saat sumbu Y saya taruh begini posisinya dan saya balik,
juga nilainya mengalami perbedaan. Oke, gimana? Gampang bukan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, mungkin ini adalah video terakhir dari sensor-sensor itu. Ingat ya, ini adalah baru video basicnya. Nanti akan saya kembangkan untuk membuat suatu alat atau apapun itu. Nah, sekarang saya akan menggunakan sensor digital microphone. Untuk library digital microphone itu sendiri sebenarnya merupakan library bawaan saat kita menginstal board Arduino Nano 33 License. Bisa lihat di example. Nah, nanti ada pilihan example for Arduino 33 License. Nah, programnya seperti ini ya, guys. Kita perbesar dulu. Setelah kita upload, kita buka serial plotter, guys. Akan melihat nih frekuensi ya. Frekuensi dari si pembacaan digital microphone Arduino Nano 33 License. Nah, untuk membuktikannya kita mencari musik atau suara ya, pokoknya memiliki frekuensi tertentu. Nanti kita lihat pembacaannya di Arduino itu kayak gimana. Nah, ini udah kita dapat dari YouTube. Kita coba play ya, guys, videonya. Nah, kita lihat kayak gimana tuh di serial plotter. Oh ya, untuk suara sendiri itu kan ada ultrasonic, audiosonik, dan supersonik ya. Nah, saya lupa. Nanti kalian komen aja kalau tahu. Nah, ini kita akan bandingkan gelombangnya. Sepertinya digital microphone ini bisanya di audiosonik deh, seperti kita bisa mendengarnya di audiosonik. Jadi kita tunggu sampai audiosonik agar polanya bisa terbaca di digital microphone Arduino Nano 33 License. Nah, sudah ada tuh. Oke, frekuensinya. Oke, sepertinya si Arduino ini tidak sanggup sampai lebih dari 400 ya. Coba tata. Tadi di example-nya. Sorry. Tadi example-nya mana sih? Example buffer PDM. Kurang tahu deh. Coba kita lanjut lagi. Apakah tadi masih bisa? Oke, fix sudah nggak bisa ya. Dia sudah nggak bisa nerima lebih dari 400. Oke, berisik. Kuping gua sakit. Sekarang gua mau menunjukkan sebuah video yang pernah gua temuin di YouTube dari Digiki kalau nggak salah ya. Jadi dia itu menggunakan speech recognition dengan Arduino Nano 33 License. Nah, sebentar. Saya carikan dulu videonya ya, guys. Likes to change serial ports during the upload process. Your code. You'll need to be careful about how you implement your code in this sketch, or you'll find that it will start missing audio samples. Alternatively, you could consider using the Nano as a coprocessor that just handles audio inference, and it's set.
to amplify the captured signal in code, but I'll leave that as an exercise for you to try out. As I mentioned, I need to be pretty close to the board for it to recognize the target keyword. So when I say DigiKey, yellow LED should light up. DigiKey. I hope this video has helped you create your own custom keyword spotting and speech recognition device with an Arduino. Please subscribe if you want to see more videos like this. Nah, ini keren nih guys. Hacking. Kedepannya sih gue berharap gue bisa mempelajari tentang speech recognition ini, dan gue akan mengajarkannya ya ke kalian dengan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Nah, kan dari yang sebelum-sebelumnya itu merupakan video-video penggunaan sensor dasar. Nah, gue berharap gue bisa terus explore terkait Arduino Nano 33B Essence ini dengan sensor-sensor yang tertanam di dalamnya, sehingga bisa membuat suatu project yang keren gitu ya. Dan pastinya nanti akan gue share di channel YouTube gue. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, atau komen apapun di bawah ya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi atau video dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.